Masih ingatkah Anda tentang kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air nomor penerbangan JT610 pada 29 Oktober 2018? Belum habis pemberitaan tentang kecelakaan pesawat Lion Air ini, kejadian serupa terjadi kembali pada tanggal 10 Maret 2019, yaitu kurang lebih 5 bulan setelah jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air. Sebuah pesawat serupa yaitu Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines penerbangan 302 jatuh di dekat kota Bishoftu, Ethiopia sekitar 6 menit setelah lepas landas dan menewaskan seluruh yaitu 157 penumpang dan awak pesawat. Ada apa sebenarnya dengan pesawat Boeing 737 MAX 8 ini sehingga kejadian yang sama terulang kembali? Ethiopian Airlines penerbangan 302 adalah penerbangan penumpang internasional yang menggunakan pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 yang terjadwal dari Bandar Udara Internasional Bole Addis Ababa, Ethiopia, tujuan Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi, Kenya. Pesawat jenis Boeing ini adalah pesawat baru dengan nomor seri pabrikan 62450 yang didukung oleh dua mesin CFM International LEAP-1B. Pesawat dipiloti seorang pilot muda berpengalaman bernama Yared Getachew, berusia 29 tahun, yang telah terbang dengan maskapai itu selama hampir 9 tahun dan telah mengumpulkan 8.122 jam terbang, termasuk 4.120 jam pada tipe Boeing 737. Yared Getachew menjadi kapten pada Boeing 737-800 sejak November 2017 dan menerbangkan Boeing 737 MAX sejak Juli 2018. Pada saat kecelakaan, dia adalah kapten termuda di maskapai itu. Pilot dibantu oleh kopilot bernama Ahmed Nur Mohammed, berusia 25 tahun, adalah lulusan baru dari Akademi Maskapai dan baru mengumpulkan 361 jam terbang, termasuk 207 jam pada Boeing 737. Selain itu, ada pula 6 orang awak yang membantu kapten dalam penerbangan. Pesawat membawa penumpang sebanyak 149 orang yang terdiri atas 35 negara, termasuk 1 orang penumpang berasal dari negara Indonesia. Setelah semua persiapan selesai, pesawat lepas landas dari Addis Ababa pada pukul 8:38 waktu setempat. 1 menit setelah penerbangan berlangsung, kopilot yang bertindak atas instruksi dari pilot melaporkan adanya masalah kontrol penerbangan ke menara kontrol. 2 menit setelah itu, sistem MCAS, yaitu Maneuvering Characteristics Augmentation System, atau perangkat lunak yang mengontrol hidung pesawat aktif, menyebabkan pesawat menukik ke arah tanah. Pilot berjuang untuk mengendalikannya dan berhasil mencegah hidung menukik lebih jauh, tetapi pesawat terus kehilangan ketinggian. MCAS kemudian aktif lagi, yang menjatuhkan hidung lebih jauh ke bawah. Pilot kemudian membalik sepasang sakelar untuk menonaktifkan sistem trim tab elektrik, yang juga menonaktifkan perangkat lunak MCAS. Namun, dalam mematikan sistem trim elektrik, mereka juga mematikan kemampuan mereka untuk memangkas stabilizer ke posisi netral dengan sakelar elektrik yang terletak di kuk mereka. Satu-satunya cara lain yang mungkin untuk menggerakkan stabilizer adalah dengan memutar roda dengan tangan. Tetapi karena stabilizer terletak di seberang elevator, gaya aerodinamis yang kuat bekerja padanya karena manajemen dorong pilot yang tidak memadai. Pilot secara tidak sengaja membiarkan mesin pada daya lepas landas penuh, yang menyebabkan pesawat berakselerasi dengan kecepatan tinggi. Ada tekanan lebih lanjut pada stabilizer. Upaya pilot untuk memutar stabilizer secara manual kembali ke posisinya gagal. 3 menit setelah penerbangan, dengan pesawat terus kehilangan ketinggian dan melaju melebihi batas amannya, pilot memerintahkan kopilot untuk meminta izin pengawas lalu lintas udara kembali ke Bandara Addis Ababa. Izin diberikan dan pengawas lalu lintas udara mengalihkan penerbangan lain yang mendekat.
Mengikuti instruksi dari pengawas lalu lintas udara, mereka membelokkan pesawat ke timur dan pesawat berguling ke kanan. Sayap kanan mengarah ke bawah dan berbelok semakin curam. Pada pukul 8:43 setelah berjuang untuk menjaga hidung pesawat agar tidak menukik lebih jauh dengan menarik hook secara manual, sang pilot meminta kopilot untuk membantunya dan menyalakan kembali sistem trim tab elektrik dengan harapan hal itu akan memungkinkannya untuk mengembalikan stabilizer ke trim netral. Namun saat menyalakan kembali sistem trim, ia juga mengaktifkan kembali sistem MCAS yang mendorong hidung lebih jauh ke bawah. Pilot dan kopilot mencoba untuk menaikkan hidung dengan menarik hook mereka secara manual, tetapi pesawat terus menukik ke tanah. Pesawat kemudian menghilang dari layar radar dan jatuh sekitar pukul 8:44, tepatnya 6 menit setelah lepas landas. Beberapa saksi menyatakan pesawat itu meninggalkan asap putih dan mengeluarkan suara-suara aneh sebelum jatuh. Menurut data penerbangan, pesawat itu menghantam tanah dengan kecepatan hampir 700 mil per jam atau sekitar 1.100 km per jam. Tidak ada yang selamat dalam kecelakaan ini. Pesawat jatuh di Woreda Gimbicu, wilayah Oromia, di sebuah ladang pertanian dekat kota Bishoftu, 62 km di tenggara Bandara Internasional Bole. Jatuhnya pesawat ini membuat kawas lebar 27 meter dan panjang sekitar 37 meter, dengan puing-puingnya tertancap hingga sedalam 9,1 meter ke dalam tanah. Puing-puing berserakan di sekitar ladang bersama dengan barang-barang pribadi dan bagian-bagian tubuh penumpang. Otoritas Penerbangan Sipil Ethiopia (ECIA), badan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kecelakaan penerbangan sipil di Ethiopia, langsung turun ke lapangan untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Produsen pesawat Boeing menyatakan bahwa mereka siap bekerja sama dengan Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat (NTSB) dan membantu Ethiopian Airlines. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat juga membantu dalam penyelidikan tersebut. Perekam suara kokpit dan perekam data penerbangan ditemukan dari lokasi kecelakaan pada 11 Maret. Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Prancis BEA mengumumkan bahwa mereka akan menganalisis perekam penerbangan dari penerbangan tersebut. BEA menerima perekam penerbangan pada 14 Maret. Pada 17 Maret, Menteri Transportasi Ethiopia Dakmawit Moges mengumumkan bahwa kotak hitam telah ditemukan dalam kondisi baik dan data awal yang diambil dari perekam data penerbangan menunjukkan kesamaan dengan yang terjadi pada Lion Air penerbangan 610 yang jatuh di lepas pantai Indonesia. Pada 13 Maret 2019, FAA mengumumkan bahwa bukti baru yang ditemukan di lokasi kecelakaan dan data satelit pada penerbangan 302 menunjukkan bahwa pesawat tersebut mungkin mengalami masalah yang sama dengan yang dialami pesawat yang dioperasikan Lion Air penerbangan 610. Penyidik menemukan sekrup yang mengendalikan sudut kemiringan penstabil horizontal. Penerbangan 302 berada dalam posisi hidung mengarah ke bawah sepenuhnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pada saat kecelakaan, penerbangan 302 dikonfigurasi untuk menukik, mirip dengan Lion Air penerbangan 610. Karena temuan ini, beberapa ahli di Indonesia menyarankan agar Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia bekerja sama dengan tim investigasi penerbangan 302. Kemudian pada malam harinya, KNKT menawarkan bantuan kepada tim investigasi penerbangan 302 dengan menyatakan bahwa Komite dan Kementerian Perhubungan Indonesia akan mengirimkan penyelidik dan perwakilan dari pemerintah untuk membantu investigasi kecelakaan tersebut. Pada tanggal 4 April, Badan Penerbangan Sipil Ethiopia merilis laporan awal terkait dengan kecelakaan tersebut. Beberapa berita mengklaim bahwa sistem MCAS telah nonaktif saat pilot menggunakan stabilizer trim cutout switch. Laporan awal tidak secara khusus menyebut MCAS, namun menyatakan bahwa kurang lebih 5 detik setelah penstabil ANU atau Aircraft Nose Up berhenti,
Perintah otomatis AND atau Aircraft Nose Down muncul untuk ketiga kalinya tanpa adanya balasan apapun dari penstabil yang konsisten dengan posisi stabilizer trim cutout switches yang berada di posisi cutout. Laporan awal tersebut mengonfirmasi bahwa pilot telah memperoleh informasi terkait prosedur terbaru yang diberikan Boeing di dalam buku panduan setelah kecelakaan pada pesawat Lion Air. Informasi ini terdapat dalam buletin FCOM, yaitu Flight Crew Operation Manual atau buku panduan operasi awak kapal. Menurut Menteri Transportasi Ethiopia Dakmawit Moges, awak kapal telah melakukan seluruh prosedur yang diberikan oleh perakit pesawat berulang kali, namun tetap tidak mampu mengontrol pesawat. Laporan awal juga mengonfirmasi bahwa gaya dorong pesawat tetap berada dalam setelan lepas landas 94%, ensanu dan katupnya atau throttle tidak bergerak untuk seluruh badan pesawat. Sekalipun kecepatan di udara telah di-setel ke 441 km per jam, sekitar 1 menit setelah lepas landas. Meskipun awak pesawat tampaknya mengenali adanya masalah dengan MCAS dan langsung menonaktifkannya, mereka tidak mampu untuk mengendalikan daya yang dihasilkan dari kecepatan yang berlebih. Munculnya penyimpangan di data penerbangan membuat munculnya spekulasi adanya burung atau benda asing yang menabrak pesawat saat lepas landas, menyumbat sensor arus udara. Spekulasi ini langsung dibantah oleh Ethiopian Airlines, dan Ketua Investigator Amdir Ayaleofanta menyebut bahwa tidak ada indikasi kerusakan semacam itu. Beberapa faktor penyebab adalah sensor tunggal pada sistem MCAS dan kurangnya panduan serta pelatihan bagi pilot mengenai sistem tersebut, sehingga mereka gagal melakukan tindakan penyelamatan. MCAS memiliki fitur otomatis yang bertujuan melindungi pesawat dari manuver yang berbahaya, seperti mengangkat hidung pesawat terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan stall. Pilot mengalami kesulitan melakukan respon yang tepat terhadap pergerakan MCAS. Pada akhirnya, Boeing mengakui kesalahan pada sistem MCAS-nya dan telah berulang kali menggambarkan kegagalan pada MCAS sebagai tautan tunggal dalam rangkaian peristiwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Boeing sendiri baru mengeluarkan buletin keselamatan tentang bagaimana cara mengatasi masalah jika timbul anomali akibat fitur otomatisasi tersebut. Fitur otomatisasi yang dimaksud adalah MCAS itu sendiri. MCAS adalah Maneuvering Characteristics Augmentation System. Fitur ini bekerja secara otomatis meski pesawat terbang manual atau autopilot dalam posisi dimatikan. Tujuannya sebenarnya sangat baik, yaitu memproteksi pesawat dari manuver yang berbahaya, seperti mengangkat hidung pesawat terlalu tinggi sehingga mengakibatkan stall. Namun dalam kasus Lion Air JT610, justru fitur ini diduga turut berkontribusi dalam kecelakaan. Karena fitur otomatisasi ini belum banyak diketahui, pilot-pilot Boeing 737 MAX yang sebelumnya tidak tercantum dalam buku manual operasi. Hanya setelah terjadi peristiwa kecelakaan pada Lion Air JT610, Boeing baru menjelaskan fitur ini lewat buletin keselamatan. Namun sayangnya fitur ini hanya sebatas panduan dan belum banyak diberikan pelatihan khusus bagi para pilot yang mengoperasikan pesawat Boeing 737 MAX ini. Mengapa fitur tersebut harus dipasang? Saat Boeing mendesain Boeing 737 MAX, mereka menginginkan mesin yang lebih besar dan lebih hemat untuk dipasang di pesawat single aisle terbarunya. 737 MAX juga didesain memiliki landing gear yang lebih pendek, sehingga pesawat lebih cepat. Dengan memasang mesin sedikit agak ke depan dan ke atas, serta memperpanjang roda pendaratan depan atau OC landing gear sebesar 8 inci, Boeing mampu memangkas konsumsi bahan bakar sebesar 14%. Perubahan itu juga membuat karakteristik pesawat berbeda dari keluarga 737 sebelumnya. Relokasi penempatan mesin dan thrust yang lebih besar membuat hidung pesawat cenderung mendongak saat terbang. Boeing pun mengakalinya dengan membuat sistem otomatis yang mengkompensasi gerakan pitch atau ongakan hidung pesawat itu agar membantu pilot menurunkan hidung pesawat, manakala angle of attack atau AOA terlalu besar saat terbang manual.
Sistem MCAS akan menurunkan hidung pesawat dengan cara mengatur roda penyesuaian atau trim agar horizontal stabilizer, yaitu sayap kecil di ekor pesawat berputar dan membuat hidung pesawat turun. MCAS akan menggerakkan horizontal stabilizer ke atas sebesar 0,27 derajat per detik. Sudut terbesar yang bisa dibuat adalah 2,5 derajat yang membutuhkan waktu sekitar 9,26 detik. Sistem ini baru akan non-aktif saat angle of attack mengecil atau pilot mengoverride atau mengambil alih kendali dengan cara manual trim. Oleh karena itu, rekomendasi Boeing yang terbit setelah kecelakaan JT610 yaitu jika terjadi anomali angle of attack, pilot diminta mengatur trim sendiri, baik dari tombol elektrik di setir pesawat atau manual dengan memutar roda trim. Jika siklus tersebut terus berulang, Boeing juga menginstruksikan pilot untuk mematikan stabilizer trim lewat switch yang disediakan dan tetap dalam kondisi mati atau cut out sepanjang penerbangan. Sebenarnya kecelakaan pesawat tidak disebabkan oleh hanya satu faktor tunggal saja. Banyak faktor di belakangnya yang turut memberi kontribusi terhadap kecelakaan pesawat. Di Paris saat Airshow tanggal 17 Juni 2019, CEO Boeing, Dennis Muilenburg mengakui bahwa perusahaannya telah gagal berkomunikasi secara jelas mengenai sistem kontrol yang malfungsi dan mengakui bahwa Boeing telah membuat kesalahan dan akan segera memperbaiki hal itu. Muilenburg juga berharap Boeing 737 MAX untuk kembali mengudara dengan mengatakan kita melihat dari waktu ke waktu semakin banyak konvergensi di antara para regulator penerbangan.